Perjalanan kali ini membawa Yayasan Abipraya Insan Cendekia Indonesia bersama pimpinan Pusat Aisyah menuju Kabupaten Pringsewu, Lampung. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan dari satu kota ke kota lain, tetapi menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui edukasi dan pendampingan gizi. Pringsewu menjadi salah satu wilayah pelaksanaan program, karena upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan, tetapi juga membutuhkan kehadiran kader yang mampu mendampingi masyarakat secara langsung dan berkelanjutan. Setibanya di lokasi, rangkaian kegiatan kami diawali dengan peningkatan kompetensi para kader. Selama pembekalan, para kader mendapatkan berbagai materi mengenai pemenuhan gizi keluarga, pencegahan gizi buruk, teknik komunikasi yang efektif, hingga cara melakukan pendampingan kepada keluarga sasaran. Hari ini kita memberikan pembekalan pada kader, mulai dari kebijakan tentang program gizi atau penanggulangan stunting dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, kemudian arahan dari Makes PPA, dan kita dari ahli gizi juga memberikan pengetahuan dasar-dasar ilmu gizi kepada kader. Dan ya, selama ini dari program lain hanya diberikan saja kan, diberikan makanan tanpa pendampingan. Nah, kalau ini kan kita akan memberikan edukasi yang lengkap ya, mulai dari pemantauan memberikan edukasi tentang cara masak, kemudian perkembangan balitanya, mulai dari pengetahuan ibunya dan sebagainya. Jadi kita yakinkan bahwa ini berbeda dari yang biasa mereka dapatkan. Biasanya diberikan begitu saja, mau dimakan mau enggak, dibiarkan seolah-olah gitu ya. Tapi kalau kita kan memang setiap minggu akan kita dampingi kan oleh kader-kader itu. Kami percaya bahwa kader adalah ujung tombak perubahan karena mereka hadir, mengenal, dan tumbuh bersama masyarakat di lingkungannya. Setelah pembekalan selesai, saatnya ilmu yang telah diperoleh diterapkan secara nyata. Bersama para kader, kami turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi keluarga. Dalam setiap pertemuan, kami mengajak masyarakat memahami bahwa pemenuhan gizi bukan hanya tentang makanan yang cukup, tetapi juga tentang pola asuh, kebiasaan hidup sehat, serta pemanfaatan potensi pangan yang ada di sekitar mereka. Anak yang berat badannya misalnya 9, tinggi badan standarnya adalah berapa? Gitu. Nah, apabila tinggi badannya itu ketinggian, bisa jadi dia masuk ke dalam kategori wasting. Jadi berat badannya itu tidak sesuai dengan tinggi badannya, gitu ya Bu. Ya, di posyandu kan pasti dihitung terus nggak Bu? Ya, di sini kan ada ibu-ibu kader juga ya. Yang selanjutnya adalah underweight. Underweight ini berbeda dengan wasting ya Bu. Kalau wasting tadi yang dilihat apa? Berat badan dan tinggi badan. Tapi itu tadi bukan untuk makan roti, topping. Sekarang kan? Oh nggak mesti. Oh iya. Suka ini saya? Suka. Oh suka. Minum nggak? Oh pakai roti. Kalau diminum suka? Di tengah rangkaian kegiatan tersebut, kami juga berkesempatan melakukan audiensi dan berdiskusi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, YAICI, dan Aisyah. Dengan kolaborasi yang baik, setiap program yang dijalankan diharapkan mampu saling melengkapi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Jadi apresiasi untuk IC ya, terkait program edukasi dan pendampingan ya, balita stunting di Podomoro, Pekon Podomoro dan Pekon Blitarjo. Itu ada di 2 kecamatan berbeda. Alhamdulillah ini merupakan bentuk kerjasama pentahelik ya,
di mana salah satunya adalah ada hadir pemerintah, swasta, organisasi masyarakat yang peduli terhadap hal ini. Ini sangat support nih dengan kami, karena bagaimanapun juga masalah ini tidak bisa diatasi oleh pemerintah saja, apalagi dinas kesehatan saja. Ini memang harus semuanya terlibat dan peduli. Jadi kalau tantangan di sisi keluarga ya, di sisi keluarga itu diantaranya adalah sosial ekonomi. Sosial ekonomi itu kita tidak berarti mengatakan bahwa yang sosial ekonominya mohon maaf rendah itu mesti bermasalah, tidak selalu sebetulnya. Karena ada juga sosial ekonominya juga menengah ke atas, kan pemahaman sebetulnya kan ya. Makanya kemarin juga saya kemarin memberikan materi juga ya di IC itu. Ada seperti ini itu ngeyel. Memang kita ketemu seperti itu. Bahkan mohon maaf orang yang saya kenal juga mengatakan ini nggak apa-apa, sehat. Buktinya masih bisa sekolah. Memang nggak sakit anak itu. Maksudnya itu sakit dalam artian sakit ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, memang ya tetap bisa beraktivitas sebetulnya. Ya saat masih balita sampai dengan 5 tahun kita tidak bisa melihat hal yang berbeda ya, kecuali pendeknya saja. Tapi ketika sudah masuk usia sekolah dan seterusnya masih mungkin, nah baru nanti kan dirasakan. Sekarang ngayalnya karena memang secara umum itu dipahami stunting adalah pendek. Dan itu nggak salah sih, karena memang komunikasi publik kita selalu mengatakan hal yang sama kan, gitu kan. Gitu. Namun perjalanan ini tidak berhenti pada pelatihan, edukasi, ataupun pertemuan koordinasi. Justru setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, proses pendampingan yang sesungguhnya akan dimulai. Para kader akan kembali ke wilayah masing-masing untuk mendampingi keluarga sasaran, memantau perkembangan mereka, memberikan edukasi secara berkelanjutan, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan kesehatan ketika diperlukan. Kami dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. S1 Keperawatan Professioners. Ada penyuluhan bayi stunting, terus gizi buruk juga. Ya sebelumnya kita cerita tentang kondisinya di lingkungan ini ya Kak. Jadi kebanyakan kalau untuk lingkungan ini dari data yang kita dapat dari kader-kader juga dari bidan gitu, mereka tuh kebanyakan masyarakatnya ada yang stunting gitu loh Kak. Lebih dari sekitar 24 balita itu. Iya. Balita Rejo. Satu pekon. Satu desa. Dari lingkungan yang kita dapat, kebanyakan dari keluarga atau orang tuanya itu tuh mereka tahu kalau misalnya anaknya mereka stunting tapi kurang penanganan. Kami percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Ketika pemerintah, organisasi masyarakat, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat dapat berjalan bersama, harapan untuk mewujudkan keluarga yang lebih sehat bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan tujuan yang bisa dicapai bersama. Mendapatkan ilmu yang memang akan kami gunakan dalam kehidupan kami. Karena latar belakang kami yang memang SDM itu masyarakat desa yang memang kurang pendidikan mungkin dan sebagainya. Mudah-mudahan hari ini edukasi dari ibu semuanya dari sebuah hikmah untuk kami, untuk keluarga dan anak-anak kami di Pekon Blitarjo. Ibu diajak ikut program ini gimana Bu ceritanya Bu? Kan ini kan kita mau ada pendampingan ya selama beberapa bulan ke depan. Itu diajaknya kapan Bu? Kemarin sore. Kemarin sore. Disuruh datang kumpulan ke sini. Gimana Bu setelah dia undangi gimana rasanya? Ya rasanya ya lega ya gimana ya seneng aja sih dapat tandanya kan dapat perhatian. Masih diperhatiin masyarakatnya, anaknya. Dan kan nggak ada yang ngasih tahu. Terus beli susu nggak baca-baca. Cara bikin susunya salah. Dari 0 bulan sampai 6 bulan, cara bikin susunya, susu dulu dimasukin ke dot, dituang air panas, baru air dingin. Jadi kan proteinnya gizinya mati. Kalau susu kental manis alhamdulillah enggak ya Bu ya? Enggak. Tapi Ibu sebelumnya udah tahu kalau susu kental manis itu bukan susu atau gulanya tinggi gitu nggak baik? Tahu. Tahu dari mana? Dari awal anak saya yang nomor 2. Oh gitu. Dikasih tahu kader kah atau dari media sosial? Ubedan. Oh di Ubedan dikasih tahu ya. Ya kan dulu kan juga ada penyuluhan gizi gitu kan. Tapi kalau dari lingkungan Ibu banyak nggak sih minum susu kental manis? Ya kalau anak kecil sih nggak tahu juga ya. Orang saya dagang susu ya laris.
susu? Orang warung. Orang Yang itu saset. kaleng sama saset, Oh, sama yang refill. banyak yang beli. Ya banyak sih. Ya masalah buat diminum mau buat bikin kue nggak tahu. Yang penting laris. Yes. Betul juga sih. Gak pernah nanya, Bu. Enggak. Dari Pringsewu, Lampung, kami belajar bahwa kolaborasi adalah kekuatan. Dan melalui kolaborasi itulah, YAICI bersama pimpinan pusat Aisyah terus berkomitmen menghadirkan pendampingan yang berkelanjutan demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas.